Apa yang terjadi jika seorang remaja menyukai wanita yang merupakan tetangganya sendiri yang telah memiliki seorang suami? Apakah perjalanan cinta mereka akan seindah yang diharapkan? Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, subscribe dulu baru kita mulai saja alur cerita filmnya. Мне второй не нужен, допусти ты меня! Film akan dibuka dengan sebuah keluarga yang hidup sederhana. Sang ayah bernama Pasya dan istrinya yang bernama Galina, serta anak laki-laki mereka yang masih remaja bernama Daniel. Di sini mereka hidup di tengah hutan yang merupakan lahan produksi kayu. Kemudian scene pun berganti kepada Daniel yang tampak sedang mengamati tetangganya dari kejauhan yang bernama Katia. Ternyata Katia ini adalah teman kerja ibunya di sebuah perusahaan peternakan. Daniel sendiri adalah bocah remaja yang baru berusia 16 tahun. Akan tetapi dia memiliki sikap yang sangat pemalu. Namun dia juga sangat terobsesi akan keindahan seorang wanita cantik. Lalu setelah itu di lain tempat terlihatlah ayahnya Daniel yang sedang dipanggil oleh pengurus hutan di desa tersebut. Dan dia pun diberikan wewenang untuk menjadi bos di suatu proyek pengolahan kayu. Namun di sini tampaknya Pasya pun menolaknya karena hal itu sangat merugikannya, yang mana bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Lalu di keesokan harinya terlihatlah Katia yang sedang bersama suaminya yang bernama Volka, yang mana ternyata kelakuan suaminya ini hanyalah mabuk dan hanya ingin bersenang-senang. Namun Katia pun selalu sabar menghadapinya, walaupun terkadang suaminya mau bertindak kasar. Singkat cerita, keesokan harinya saat Daniel pulang dari sekolahnya, dia pun tak sengaja bertemu si Katia yang sedang membopong suaminya yang sedang mabuk. Lalu sesampainya di rumah, Daniel pun seperti biasa membantu pekerjaan ibunya di rumah. Kemudian setelah itu Daniel pun seperti biasa mulai mengamati tetangganya tersebut dari kejauhan yang sedang menjemur pakaian. Akan tetapi tiba-tiba muncullah ayahnya yang langsung masuk ke rumahnya Katia. Namun ternyata Katia pun mengusirnya karena Katia sendiri tidak ingin mantap-mantap dengan Pasya. Melihat kejadian itu, Daniel pun menjadi semakin terobsesi dan bersemangat untuk mendekati si Katia. Yang mana setelah kejadian itu, Daniel pun mencoba untuk pergi ke tempat jasa plus-plus agar mentalnya bisa berani dan kuat dalam adu mekanik. Setelah itu di keesokan harinya Daniel pun sengaja bolos dari sekolahnya untuk pergi menemui Katia, dan di sini ternyata Katia pun menyambutnya dengan baik sehingga membuat Daniel pun tidak malu dan dia pun sangat bersemangat membantu pekerjaan Katia. Kemudian di keesokan harinya Daniel pun kembali lagi bolos dari sekolahnya, dan di sini dia pun mulai lagi mengamati Katia dari kejauhan yang lagi sedang menjemur pakaian. Lalu dikarenakan rasa penasarannya dan singkongnya yang sudah mengeras, akhirnya dia pun masuk ke dalam rumahnya Katia. Dan di dalam rumah ternyata Katia pun menyambutnya dengan baik, hingga akhirnya mereka pun beradu mekanik juga. Setelah kejadian itu membuat Daniel pun menjadi lebih sering pulang telat ke rumahnya, sehingga hal itu pun membuat ibunya menjadi curiga. Namun Daniel pun beralasan bahwa dia sedang ada pelajaran tambahan, yang padahal dia menghabiskan waktunya di rumah Katia. Akan tetapi kejadian itu pun terus berulang, sehingga membuat ibunya pun semakin curiga dan mengikuti si Daniel ketika dia pulang dari sekolahnya. Dan setelah diikuti, si ibu pun sangat terkejut karena dia melihat anaknya yang datang ke rumah Katia dan masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu saat dia ingin masuk dan melabrak mereka, tiba-tiba suami dari Katia pun datang, sehingga dia pun membatalkan niatnya karena akan sangat berbahaya jika terjadi keributan dan akan membahayakan kondisi anaknya. Kemudian setelah kejadian itu, saat Katia dan ibu Daniel pun sedang bekerja di tempat peternakan, ibunya pun mengatakan kepada Katia untuk tidak mendekati anaknya lagi karena dia telah melihat semua yang terjadi di antara dia dan anaknya. Lalu di keesokan harinya Katia pun mengatakan kepada si Daniel bahwa ibunya telah mengetahui hubungan di antara mereka. Namun dikarenakan mereka sudah saling menyayangi, akhirnya mereka pun tetap melanjutkan hubungannya. Akan tetapi di lain tempat ternyata ibunya si Daniel pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung mengatakan kepada suaminya bahwa anak mereka sudah berhubungan dengan si Katia.
Setelah mendengarkan hal itu, si Pasya pun langsung bergegas menemui si Katia. Dan di sini dia pun meminta kepada Katia untuk menjauhi anaknya sambil memberikan sebuah ancaman. У кого? Самой-то не смешно? О ком ты печалуешь? Lalu dikarenakan ancaman tersebut, Katia pun langsung mengatakan kepada Daniel bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan di antara mereka. Dan dengan berat hati, Katia pun pergi meninggalkan si Daniel. Мне второй не нужен, допусти ты меня! Я тебя... Namun di malam harinya, Daniel yang sudah sangat sayang kepada Katia pun rela menunggu di depan rumah Katia, sehingga membuat Katia pun luluh dan berbaikan kembali dengan si Daniel. Lalu di pagi harinya tampaklah si Daniel yang sedang dihajar oleh teman-temannya ketika di sekolahan, karena si Daniel ini terlalu pendiam dan tidak mau bergaul. Namun setelah itu datanglah seorang wanita yang bernama Sepeta yang merupakan teman sekelasnya. Yang mana ternyata Sepeta sendiri menyukai si Daniel. Namun ternyata Daniel pun menolaknya. Padahal Sepeta sendiri mau memberikan apa yang Daniel mau, termasuk untuk adu mekanik. Hal itu pun membuat Sepeta kecewa dan pergi bersama pria lainnya. Di lain tempat tampaklah ayah dari Daniel yaitu Pasya mendatangi rumah dari Katia. Di sini dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Dikarenakan Pasya sendiri masih sangat penasaran akan si Katia, akhirnya dia pun langsung memperkaos si Katia. Lalu tak berapa lama kemudian datanglah si Daniel menuju rumah Katia, dan dia pun melihat Katia yang sedang bersedih. Dan si Daniel pun akhirnya sadar setelah dia melihat ada topi ayahnya di rumah itu, bahwa ternyata si Katia telah diperkaos oleh ayahnya. Kemudian si Daniel yang sudah murka pun langsung marah kepada ayahnya dan ingin menusuknya, namun semua bisa ditahan oleh ayahnya. Tak lama kemudian di malam itu datanglah teman si Pasya yang memberitahu kalau di proyeknya telah terjadi kebakaran. Kemudian di pagi harinya tampaklah si Daniel yang sedang mengikuti pelajaran di sekolahnya. Akan tetapi tiba-tiba Daniel pun keluar dari kelas tersebut untuk menemui Katia. Namun saat di perjalanan dia justru bertemu dengan suaminya Katia yang sedang tenggelam di sungai. Dan Daniel pun bergegas menolongnya dan membawanya pulang ke rumah si Katia. Lalu saat berada di dalam rumah, Katia pun langsung merawat suaminya dan membaringkan suaminya. Kemudian Daniel pun mengganti pakaiannya yang sudah basah. Akan tetapi dikarenakan si Daniel sudah menolong suami dari Katia, akhirnya Katia pun memberikan bonus mantap-mantap kepada si Daniel. Hal ini pun dilakukan saat suami Katia sedang tertidur. Lalu tiba-tiba suami Katia pun tersadar dari pingsannya, dan akhirnya mereka pun ketahuan karena sedang berduaan, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan si Daniel pun akhirnya menyabet suami Katia dengan pisau, hingga membuatnya pun harus modar seketika. Setelah itu Katia yang tidak ingin Daniel terlibat pun langsung menyuruhnya untuk bergegas pulang. Dan di dalam rumah Katia pun langsung membersihkan alat yang digunakan si Daniel untuk menyabet suaminya. Dan setelah membersihkannya dia pun lantas memegang alat tersebut. Hal ini dilakukan Katia agar sidik jari dari si Daniel bisa hilang dan hanya terdapat sidik jarinya saja di benda tersebut. Kemudian dikarenakan kejadian itu, akhirnya si Katia pun harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah itu Daniel pun pulang ke rumahnya dan di sana dia pun mengakui kepada ibunya bahwa dialah yang telah memodarkan suami dari Katia. Kemudian tak lama setelah itu si Daniel pun pergi ke kantor polisi dan dia pun mengakui bahwa dialah yang telah melakukan tindakan tersebut. Namun dikarenakan tidak adanya bukti, polisi pun tidak bisa mempercayainya begitu saja. Karena sudah ada jelas bahwa di bukti tersebut ada sidik jari dari si Katia. Dan akhirnya setelah pulang dari kantor polisi, tampaklah si Daniel yang begitu amat sedih atas tindakan yang telah dilakukannya. Dan film pun diakhiri dengan si Daniel yang sedang duduk di pinggir jalan menatap kesedihannya. Oke lah teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan silakan tinggalkan kritik dan saran. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.